Allah menyampaikan, wahai Fatimah, Allah ingin menulis kebaikan untukmu. Kemudian yang kedua, Allah ingin melebur dosa-dosamu, dan Allah akan mengangkat derajatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa PMT TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi di acara Ngopi Show, ngobrol perkara Islam dengan santai di channel di PMT TV. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan materi tentang, ini adalah satu pertanyaan yang banyak sekali orang-orang di luar sana, atau bahkan kita bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa manusia mengeluh ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengeluh ini dalam Al-Quran sebenarnya tidak banyak disebutkan, akan tetapi ada beberapa di antaranya mengajarkan untuk menemukan solusi dari berkeluh kesah tersebut. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui channel PMT TV ini kita bisa belajar bersama. Sesungguhnya manusia ini diciptakan, ini sukanya mengeluh, berkeluh kesah. Sudah seperti itu kikir. Nah, apabila ditimpa kesusahan, maka manusia berkeluh kesah. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij pada ayat 19 sampai 22, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Idza massahu syarru jazu'a, apabila ia ditimpa kesusahan, ditimpa sebuah ujian, cobaan, ia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, dan apabila ia mendapat kebaikan, mendapat kenikmatan, kesenangan, ia amat kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di surat lain, ini satu lagi, surat Yusuf ayat 86, diceritakan bahwa Nabi Yakub alaihissalam menjawab, ya, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kita semua paham bahwa Nabi Yakub adalah ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau ditimpa musibah yang begitu luar biasa, diberikan penyakit bertahun-tahun. Tapi apa yang beliau rasakan, apa yang beliau alami, tidak sedikit pun berkeluh kesah kepada orang lain, bahkan kepada anak-anaknya. Tetapi yang beliau ajarkan kepada anak-anaknya adalah hanya berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada satu kisah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, ketika memberikan nasihat kepada putri tercintanya, yaitu Fatimah Az-Zahra.
Ini tertuang dalam suatu kitab Uqudul Lujain karya Imam Nawawi, memuat sebuah kisah bahwa Rasulullah SAW menyemangati kepada para istri atau wanita yang akan menikah, atau mungkin sebuah renungan bagi para suami untuk lebih menyayangi istrinya. Karena di dalam rumah tangga kita ketahui tugas seorang wanita, ibu rumah tangga itu sangat berat. Hal tersebut tergambar dalam kisah Fatimah Az-Zahra. Suatu ketika Rasulullah SAW mendatanginya dalam kondisi Fatimah menangis sambil menggiling gandum. Melihat putrinya yang sedang menangis, Nabi mendekati putrinya lalu bertanya, "Wahai Fatimah, mengapa engkau menangis? Allah tidak menyebabkan matamu menangis." Lalu Fatimah menceritakan kepada ayahnya perihal sesuatu yang membuatnya menangis, yaitu beliau setiap hari menggiling gandum, mengerjakan pekerjaan rumah, memandikan, menyisir rambutnya anak-anaknya, berat, dan meminta kepada ayahnya, "Wahai ayahku, engkau adalah orang yang sangat dihormati, yang dimuliakan. Mintalah kepada Ali, suamiku, agar menyiapkan atau membelikan budak untukku, sehingga bisa mengerjakan, membantu pekerjaanku di rumah." Nah, kemudian apa jawab Rasulullah SAW? Masya Allah, bukannya beliau mengiyakan membelikan budak untuk membantu anaknya Fatimah Az-Zahra, tetapi beliau kemudian tersenyum dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sambil memegang gandum. Kemudian Nabi berkata kepada putrinya sebagai bentuk nasihat dan penyemangat supaya putrinya tidak mengeluh ketika melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri maupun ibu rumah tangga. Setidaknya beliau memberikan 5 nasihat kepada Fatimah terkait keluhannya. Wahai Fatimah, yang pertama Rasulullah menyampaikan, "Wahai Fatimah, Allah ingin menulis kebaikan untukmu." Kemudian yang kedua, Allah ingin melebur dosa-dosamu, dan Allah akan mengangkat derajatmu. Wahai Fatimah, tiada istri yang menggiling tepung untuk suami dan anak-anaknya, kecuali Allah akan mencatat kebaikan baginya pada setiap biji dari gandum. Kemudian Allah akan meleburkan dosanya, dan Allah akan meninggikan derajatnya. Masya Allah. Lalu Rasulullah melanjutkan, "Wahai Fatimah, tiada keringat istri ketika menggiling tepung untuk suaminya, kecuali Allah akan menjadikan jarak baginya dari neraka sejauh 7 kanadik. Wahai Fatimah, tiada istri ketika memakaikan minyak wangi, minyak rambut kepada anak-anaknya, menyisir rambutnya, mencuci pakaiannya, kecuali Allah mencatat baginya senilai pahala orang yang memberi makan 1000 orang lapar, dan ditambah dengan pahalanya orang yang memberi pakaian pada 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, ketika seorang istri mengandung janin di perutnya, malaikat memintakan ampunan untuknya. Allah menulis 15.000 baginya kebaikan. Ketika datang rasa sakit melahirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis pahala baginya senilai pahala mujahidin, sehingga ketika ibu sedang melahirkan kemudian meninggal, pahalanya seperti orang berjihad. Ketika datang rasa sakit melahirkan, ketika seorang bayi telah lahir darinya, maka Allah mengeluarkan berbagai macam dosa darinya hingga dia bersih kembali sebagaimana hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah Fatimah Az-Zahra ini, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkatalah Rasul, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang diacuhkan. Dan seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi, musuh dari orang-orang yang berdosa, dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong." Ini terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 30 dan 31. Maka cara yang terbaik mengadukan segala keluh kesah adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang di ayat di atas kita sudah bersama-sama membaca, kita sudah mengetahui bahwa memang manusia diciptakan oleh Allah itu tempat berkeluh kesah. Tetapi kita yakin bahwa dengan kemampuan yang kita miliki, insya Allah kita bisa menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Dan sekali lagi, mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang muslim yang baik tidak akan mengeluhkan takdir kepada orang lain atau kepada manusia, sebab dia mengetahui itulah takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan oleh Rabb yang Maha Mengasihi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita. Insya Allah ada jalan keluar. Selama kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membukakan pintu dari mana saja. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membukakan jalan dari mana saja. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.